يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama The Doctor Channel. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang cara pengisian form untuk pelayanan kesehatan haji yang akan kita gunakan selama masa debarkasi tahun 2023. Sebagaimana arahan dari Bapak Koordinator Substansi UKLW bahwa untuk pengisian dan penginputan data akan dilakukan dengan menggunakan form kedua atau yang berbasis aplikasi Kobo Toolbox. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan bagaimana melakukan penginputan data dalam kondisi offline. Ya. Jadi jaringan sudah saya matikan, sebagaimana di sini bagian kanan bawah dari tampilan monitor. Ini sudah terdisconnect ke internet. Adapun link yang akan digunakan untuk membuka form tersebut, ya sudah pernah saya share di grup bidang. Tinggal di copy, atau kalau yang buka dari HP bisa langsung menekan link tersebut. Jadi hasilnya itu agak beda sedikit dengan format link URL yang lain. Kalau yang lain itu biasanya https www. Kalau ini https ya mungkin sampai awalan ini sampai dia bisa terkoneksi Pak, bisa dibuka secara offline. Baik, saya buka formnya. Kalau muncul pesan seperti ini menandakan bahwa masih ada, kita pernah membuka link tapi tidak melakukan penyimpanan sehingga masih ada data yang tersimpan. Kalau kita pencet load record, maka data terakhir yang kita tulis itu akan muncul. Sementara kalau kita ingin membuang data tersebut atau menghapus data yang sudah ditulis sebelumnya, tekan tombol discard. Pada kesempatan kali ini saya akan pilih discard. Ini adalah menu tampilan dari input online dari aplikasi Kobo Toolbox. Kita akan mencoba melakukan penginputan. Saya pilih tanggal 22, kemudian petugas. Jadi ini semua ada pilihannya. Jadi kalau kita pilih calon jamaah haji, dia akan muncul seperti ini. Kalau petugas dan pengunjung, dia pilihannya beda dengan calon jamaah haji atau jamaah haji. Kita anggap pilih petugas. Kemudian dari daerah Sulawesi Selatan misalnya Kota Makassar, pekerjaan ASN instansi Dinkes Kota misalnya. Nama pasien uji coba. Laki-laki, umur, keluhan utama sakit perut. Ini 120/80 misalnya. Ya, jadi ini sudah diatur, dia berada pada range denyut nadi terendah sampai tertinggi, sehingga kalau kita menginput angka sembarangan, misalnya saya tulis di sini 300, akan muncul pesan error, salah input key. Misalnya saya isi yang sebenarnya misalnya 190 lah. Kalau dalam range memang range untuk nadi baik itu yang terendah maupun sampai tertinggi, dia pesan error yang tidak muncul. Begitu juga dengan saturasi oksigen. Misalnya kita tulis saturasi oksigennya 200. Ini akan muncul pesan error, ya. Jadi kita muncul input data yang sebenarnya. Suhu. Untuk kode ICD-10 ini
yang ada di sini sebagaimana yang sudah dicetak dan dibagikan ke setiap meja, baik itu meja pemeriksaan tahap 3 maupun yang ada di klinik, yang ada di poliklinik. Jadi tinggal disesuaikan saja, misalnya dispepsia itu ini sudah diurut berdasarkan, ini bukan berdasarkan penyakit tetapi berdasarkan urutan kode ICD-10-nya. Misalnya untuk kelainan di daerah gastrointestinal itu kodenya K. Nah, kita cari di K30 ya. Dan ini sudah sebagian besar sudah berbahasa Indonesia. Kemudian terapi. Misalnya kategori non-RISD, jenis layanan rawat jalan, dokter pemeriksa, uji, nama perawat, coba. Nah, karena ini kita kerjakan dalam kondisi terdisconnect, tidak connect ke internet, maka pilihannya adalah save draft ya, dalam bentuk draft. Nah, setelah itu muncul save and kita bisa ubah, apakah mau ubah namanya tuh sesuaikan dengan namanya, misalnya tadi uji coba, atau kita mau tampilan secara acak seperti ini bisa, tidak masalah ya. Anggaplah seperti ini saja. Jadi saya pilih save and close. Nah, jadi data yang sudah saya input itu sudah tersimpan di dalam aplikasi browser yang kita gunakan, apakah Chrome atau menggunakan Mozilla, di mana kita tahu di bagian kiri ini ada tulisan angka 1, tadi angkanya 0 ya, sebelum kita buka ini angkanya 0 kalau belum ada yang tersimpan. Nah, jika kita ingin mengupload data tersebut, misalnya sudah terinput semua data pasien, kita mau masukkan data ini agar terkirim ke server, kita klik yang ini. Nah, kemudian kita yang ini pilih. Nah, setelah itu koneksi dulu ke internetnya. Nah, ini tanda koneksi internet sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita tekan submit. Nah, sudah terkirim ke server datanya ya, sudah tersimpan dalam memori cloud dari Kobo Toolbox. Nah, di sini angkanya sudah 0. Nah, jadi kalau misalnya kita menginput tadi secara offline 10 data pasien atau 10 inputan, akan 10. Jadi begitu selesai akan kembali 0. Jadi jangan lupa untuk melakukan submit jika laporan atau input data yang mau kita input sudah selesai dilakukan. Oke, demikian yang mungkin bisa saya jelaskan dari cara penginputan data pelayanan kesehatan haji untuk debarkasi tahun 2023. Semoga bisa kita pahami dan kita uji coba sebelum besok kita melakukan atau menerima pasien dan melakukan input data yang sebenarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.